Kita akan mulai ibadah untuk saat ini, tapi kita akan masuk di dalam doa. Pertolongan kita datang daripada Allah yang Maha Kuasa, Bapa yang kudus, Allah pencipta langit dan bumi dengan segala yang ada. Bapa yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini Bapa, kami datang kepada Engkau untuk memasuki ibadah. Mohon Engkau mau sucikan, kuduskan roh, tubuh, jiwa kami, sehingga kami berlayak di hadapan Engkau. Dan Allah Roh Kudus bekerjalah di dalam tiap-tiap pribadi tanpa terkecuali, sehingga di dalam ibadah ini ketika kami menerima, ketika kami memuji, ketika kami menerima kebenaran firman, itu tidak berlalu dengan begitu saja, tetapi boleh tertanam di dalam kehidupan tiap-tiap pribadi anak-anak Engkau, boleh menjadi rema. Dan kami menyerahkan saat ini ke dalam tangan-Mu ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami mengucap syukur dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulai ibadah saat ini. Haleluya, amin. Puji Tuhan, satu kesempatan bagi kita, satu kesempatan yang indah. Kita akan menerima kebenaran firman kembali yang diambil dari kitab Hakim-Hakim, ini perjanjian lama. Ya, ini di dalam hal ini kita akan melihat riwayat dari Simson sebagai hakim, sebagai satu pembelajaran bagaimana akibat dari pelanggaran itu ya. Pelanggaran apa yang dilakukan oleh Simson yang akibatnya fatal. Penderitaan yang dia tuai, yang seharusnya tidak dia alami. Kita akan lihat, mari kita baca pertama di dalam Hakim-Hakim pasal 13 ayat 1 sampai 5. Demikian, lahirnya Simson, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan, sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin 40 tahun lamanya. Pada waktu itu ada seorang dari Sora dari keturunan orang Dan, namanya Manoah, istrinya mandul tidak beranak, dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya demikian, memang engkau mandul tidak beranak, tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Oleh sebab itu peliharalah dirimu, jangan minum anggur atau minuman yang memabukkan, dan jangan makan sesuatu yang haram, sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Kepalanya takkan kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibunya anak itu akan menjadi seorang nazir Allah, dan dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Amin. Ini awalnya di mana kita membaca bahwa Simson itu dilahirkan sebagai nazir Allah. Itu satu anugerah, saudara, ya. Menjadi satu pelayan Allah, tapi dengan syarat, ada syarat perjanjian dari Allah, atau ada berupa perintah Allah yang harus diikuti sepanjang hidup dari Simson nantinya. Bahkan ini dimulai dari ibunya. Ketika dia sudah menerima firman dari Tuhan, mulai saat itu dia harus mengikuti persyaratan perintah perjanjian dari Allah. Yaitu tadi dikatakan tidak boleh minum anggur ya, atau sesuatu yang memabukkan, atau makanan yang haram, itu tidak boleh. Ya, nanti memang ini di sini kelihatannya belum ditulis ya. Nanti baru setelahnya itu ada ditulis ketika ayahnya meminta untuk malaikat Tuhan itu datang lagi berdoa. Ya, karena ini yang pertama yang bertemu dengan malaikat Tuhan itu adalah ibunya. Ya. Sebagai orang percaya, ini gambaran juga demikian bagi kita sebagai orang percaya kepada Allah.
juga ada yang harus kita ikuti, atau kita juga menerima yang namanya syarat perjanjian dari Allah. Ya, Tuhan yang memberikan satu perjanjian, cuma bagaimana kita mau terima atau tidak, begitu ya. Kalau kita mau terima, ya kita harus ikuti. Nah, orang di dalam saat ini, orang yang mau seperti terima perjanjian dari Allah, syaratnya apa? Syarat yang umum, pertama, mereka harus percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu yang syarat yang pertama, ya, dalam hal ini untuk keselamatan, ya. Yang kedua, tentunya sebagaimana kebenaran firman Tuhan, orang harus mau menerima atau melakukan kehendak Bapa. Dalam hari ini kita percaya kita harus menjadi pelaku firman. Sebagaimana firman Tuhan itu tuliskan demikian, kita harus melakukannya. Itu ya. Ini untuk zaman sekarang. Sama dengan terjadi pada zamannya Simson, pada waktu zaman hakim-hakim, ya. Yang kedua, kita akan lanjutkan di dalam Hakim-Hakim 14, ya. Di sini kita akan melihat bagaimana pelanggaran awal. Dulunya Simson ini orang yang taat. Karena di sini tidak tertulis sesuatu pun sehingga dia menanjak kepada kehidupan yang dewasa, kehidupan kedewasaan tuh ya. Dia sudah mulai dewasa akil balik. Sebelumnya tidak ada satu hal yang ditulis di sini yang merupakan satu pelanggaran. Tetapi kita akan melihat di sini awal dari pelanggaran itu. Hakim-Hakim pasal 14 ayat 1 sampai 3, Simson pergi ke Timna. Di situ ia melihat seorang gadis Filistin. Ia pulang dan memberitahukan kepada ayahnya dan ibunya, di Timna aku melihat seorang gadis Filistin. Tolong ambillah dia menjadi istriku. Tetapi ayahnya dan ibunya berkata kepadanya, tidak adakah di antara anak perempuan sanak saudaramu atau di antara seluruh bangsa kita seorang perempuan sehingga engkau pergi mengambil istri dari orang Filistin, orang-orang yang tidak bersunat itu? Tetapi jawab Simson kepada ayahnya, ambillah dia bagiku sebab dia kusukai. Ini awalnya. Dia mulai tidak taat kepada perintah Tuhan. Ya. Di mana itu? Di dalam Ulangan 7 dikatakan ayat 3 sampai 4. Ulangan 7 ayat 3 sampai 4 dikatakan demikian. Janganlah juga engkau mengawin dengan mereka, anak-anakmu perempuan janganlah kau berikan kepada anak laki-laki mereka, ataupun anak perempuan mereka jangan kau ambil bagi anakmu laki-laki, sebab mereka akan membuat anakmu laki-laki menyimpang daripadaku, sehingga mereka beribadah kepada Allah lain. Maka murka Tuhan akan bangkit terhadap kamu, dan ia akan memunahkan engkau dengan segera. Ini diambil dari sini perintah Tuhan pada zamannya Musa. Tuhan tidak mau kalau bangsa Israel itu kawin dengan bangsa lain. Apalagi ini Filistin ini bangsa yang tidak percaya kepada Tuhan, tidak mengenal Tuhan, tetapi memberontak, dia punya dewa-dewa. Ini yang Tuhan tidak mau. Tetapi kita melihat Simson tetap pada kemauannya. Dia ingin mendapatkan wanita ini. Pelanggaran ini memang kalau dibaca belum berakibat serius, saudara. Atau mungkin bisa dikatakan tidak ada akibatnya. Bisa jadi begitu. Tetapi perlu saudara ingat, perlu kita ingat, pelanggaran itu berbahaya. Pelanggaran itu tidak bisa kita anggap enteng, ringan. Walaupun mungkin tidak terlihat akibatnya ataupun mungkin tidak ada, belum ada begitu.
Tetapi itu tidak bisa kita pandang ringan. Harus cepat kita untuk mengakhiri. Harus cepat kita bertobat supaya kita terselamatkan. Ya, bukan masalahnya Tuhan rugi, itu tidak. Yang rugi adalah kita sendiri. Bukan Tuhan, saudara. Yang rugi adalah kita sendiri. Kalau kita melanggar firman Tuhan. Kita tidak taat, kita tidak hidup di dalam perjanjian Tuhan. Yang rugi adalah kita sendiri, saudara. Cepat kita harus akhiri. Cepat kita bertobat, bukan hanya menyesal. Tetapi bertobat itu ada langkah lebih daripada menyesal. Di dalam lanjut, di dalam kisahnya Simson, ini kita melihat dia tidak mengakhiri. Ya, Simson ini tidak berakhir hanya di situ. Ini gagal. Dia untuk memperistri orang Filistin gagal di sini. Akhirnya ayahnya sama istrinya, calon istrinya dari Simson sudah jadi istri, dibakar oleh orang Filistin. Ya, orang Filistin sendiri padahal sama-sama. Karena Simson marah, dia membuat ulah, menangkap anjing-anjing hutan, diberi api, dilepaskan di ladang orang Filistin. Habis semua ladang orang Filistin. Orang Filistin marah. Dan dia marah kepada menantu ayah dan istri dari Simson ini, orang Filistin. Itu ya. Tetapi di situ tidak membuat Simson ini terbuka matanya. Ya. Di dalam ayat Hakim-Hakim pasal 16 ayat 1, dia melakukan satu kesalahan kembali, yang ini modelnya sama, saudara. Ini dengan judul berikut, Simson di Gaza. Pada suatu kali ketika Simson pergi ke Gaza, dilihatnya di sana seorang perempuan sundal lalu menghampiri dia. Ini lebih parah lagi. Perempuan sundal, kalau tadi orang biasa. Ini adalah seorang pelacur. Dia hampiri, saudara. Ini kan namanya tambah parah ya. Kalau orang biasa nih sekarang perempuan sundal, jelas-jelas tahu perempuan sundal. Orang sudah tidak percaya, perempuan sundal lagi, wah ini parah sekali. Tetapi terlihat bahwa hati nuraninya Simson ini sudah mulai tertutup, saudara. Sehingga tidak bisa memandang lagi akan kebenaran. Tidak peduli, pokoknya dia suka saja demikian. Makanya dia mau dengan orang ini, perempuan sundal ini, yang di Gaza ini. Tumpul, tertutup. Di sini pun dia mengalami masalah, tetapi kembali, ya saya katakan masih kemurahan Tuhan. Tuhan itu panjang sabar. Di sini kemudian dia dijebak. Ya, maksudnya begini, dia masuk ke kota itu, kemudian orang Filistin tahu, ditutup semua. Karena itu kelihatannya menjelang malam ya. Pikirnya besok pagi akan dibunuh begitu. Tetapi Simson ini tahu, begitu tengah malam dia bangun, dia keluar karena pintu gerbangnya ditutup, pintu gerbangnya diangkat, dijebol, dibawa sama dia. Dia lolos dari kematian. Pintu gerbang yang begitu besar, tidak mungkin pintunya seperti pintu-pintu rumah, nggak mungkin. Pintunya besar, karena apa? Itu pintu kota. Untuk menghadang musuh supaya musuh tidak masuk. Itu pintu yang kokoh, tentu berat ya. Itu dijebol. Kali ini lolos lagi dari masalah. Tetapi masalahnya tetap mata hati nurani dari Simson ini sudah tertutup, tumpul. Karena kita bisa melihat dari kisahnya ini, dia nanti mengulangi lagi. Kesalahan pertama, sudah dapat masalah,
Kemudian kesalahan kedua, ini sudah tertutup dia, kesalahan kedua. Rupanya Simson tidak bisa mengerti akan hal ini, tidak mau tahu sebetulnya. Karena apa? Sudah ada firman Tuhan. Di dalam Hakim-Hakim 16 masih ayat 4 dan 5, di situ mulai dengan hal yang baru, yaitu dia, saya bacakan, Simson dan Delila. Ya, ini Delila adalah wanita juga sama, ini orang Filistin ini. Sesudah itu Simson jatuh cinta kepada seorang perempuan dari lembah Sorek yang namanya Delila. Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin kepada perempuan itu sambil berkata, cobalah bujuk dia untuk mengetahui karena apakah kekuatannya demikian besar dan dengan apakah kami dapat mengalahkan dia dan mengikat dia untuk menundukkannya, maka kami masing-masing akan memberikan 1.100 uang perak kepadamu. Sekarang Simson dengan Delila, dia melakukan ini kesalahan kembali, ya. Dan sebetulnya ada satu hal-hal yang harus diperhatikan. Simson harusnya terbuka. Orang ini pun bukan orang baik. Ini lebih parah juga. Ini lebih parah, saya katakan, dari sebelumnya. Mengapa? Karena orang ini yang namanya Delila ini tidak mencintai, tidak punya kasih kepada Simson. Dia hanya senang dengan harta karena diupah begitu untuk cari kelemahan Simson. Akhirnya dia tanya di ayat yang ke-17. Dia tanya kepada Simson, di manakah letak kekuatannya? Begitu ya. Dikatakan, maka diceritakannya lah kepada segala isi hatinya, katanya, kepalaku, maaf sebelumnya bukan itu ya, 16 ayat, maaf ya, ayat 11. Jawabnya kepadanya, jika aku diikat erat-erat dengan tali baru yang belum terpakai untuk pekerjaan apapun. Oh, ini yang kedua, maaf. Yang ketujuh, jawab Simson, jikalau aku diikat dengan 7 tali busur yang baru, yang belum kering. Itu pertama. Dia mengatakan itu, kemudian dicoba ditali, tapi ternyata dia bisa lepas. Delila merengek lagi, kamu ternyata bohong. Dia minta lagi, minta jawabannya. Diberitahukan katanya tali yang baru, yang belum terpakai untuk pekerjaan apapun, maka dia lemah. Katanya demikian. Tapi laki-laki ini pun gagal, saudara. Karena memang tidak demikian. Kali ini dia kembali lagi. Ini yang pertama, kedua, ini yang ketiga. Dia tanya, di mana letak kekuatanmu? Kembali Simson memberitahu, katanya, kalau engkau menenun ke 7 rambut jalinanku. Jadi Simson ini saya membayangkan dia rambutnya dijadikan 7 bagian begitu ya. Dikatakan, kalau engkau menenun ke 7 rambut jalinanku bersama-sama dengan lungsin, lalu mengokohkannya dengan patok, maka aku akan menjadi lemah dan menjadi seperti orang lain manapun juga. Nah, ini sudah mulai mendekati dia. Tetapi kenyataannya begitu Delila berteriak, orang Filistin datang, dengan gampangnya dia melepaskan. Ya. Dan yang terakhir, yang keempat, baru dia benar-benar memberitahukan kalau dia adalah seorang nasir Allah, bahwa dia tidak boleh dicukur rambutnya. Itu baru benar diberitahukan kepada Delila. Akibatnya benar-benar fatal. Dia lemah. Tuhan meninggalkan dia, katanya di ayat di situ. Mulai 17 sampai 20 itu diceritakan segala isi hatinya. Yang 20, lalu berserulah perempuan itu, orang Filistin menyergap engkau Simson,
Maka terjagalah ia dari tidurnya, serta katanya seperti yang sudah-sudah, aku akan bebas dan akan meronta lepas. Tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Maksudnya anugerahnya itu diangkat dari Simson, ya. Sehingga Simson jadi lemah, tidak bisa kuat lagi. Dan di situ mulai yang namanya penderitaan. Tuhan memberitahu ini satu perjanjian yang tidak boleh dilanggar. Tapi Simson ini melanggar, walaupun tidak secara langsung, bukan dia yang mencukur tapi orang lain. Tapi dia sama dengan menyerahkan kehidupannya itu, berkat-berkatnya itu. Dengan cara apa? Ya ini tadi, memberitahukan, dicukur. Akhirnya Simson lemah. Dan akibat dari dia memberitahukan kekuatannya itu, dia mengalami penderitaan. Dikatakan apa? Di dalam ayat yang ke-21 dan 25, orang Filistin itu menangkap dia, mencungkil kedua matanya dan membawanya ke Gaza. Di situ ia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling. Ayat 25. Ketika hati mereka riang gembira, berkatalah mereka, panggillah Simson untuk melawak bagi kita. Sampai di situ saja. Ya. Ada ayat seterusnya, tapi saya akan melihat di sini, kita melihat bahwa akhirnya dia harus mengalami penderitaan yang cukup tragis. Matanya dicungkil, mengingatkan kepada firman Tuhan. Kalau matamu itu mendatangkan dosa atas kamu, cungkil mata. Mata disuruh mencungkil, tapi bukan dalam arti sebenarnya, akhiri. Nah, ini mengakhirkan satu hal yang menyakitkan bagi apa? Bagi daging. Tetapi itu untuk keselamatan, untuk kebaikan kita. Tuhan mengatakan cungkil itu, akhiri dosa itu. Simson, dia tidak cepat-cepat mengakhiri, harus mengalami penderitaan. Matanya dicungkil dua-dua, kemudian masih belum dirantai, masih belum lagi dijadikan budak. Kalau dilepas mungkin sih mending, saudara ya, tapi itu tetap satu penderitaan. Kalau buta bagaimana? Sudah dicungkil, dirantai, dipenjara, dikatakan di situ jadi budak alias, kemudian disuruh giling, jadi seperti binatang. Dia harus menggiling, berputar-putar begitu menggiling. Belum lagi dijadikan bahan olok-olokan, direndahkan, dikatakan di situ sebagai apa? Untuk melawak, jadi pelawak, untuk ditertawakan. Itu akibat yang konsekuensi yang harus diterima oleh Simson. Mengapa? Karena dia melanggar perjanjian Tuhan. Yaitu perjanjiannya apa, saudara? Tidak boleh memotong rambut. Berawal dari apa? Pelanggaran firman Tuhan. Dia senang sama orang Filistin. Ya, saudara, tampilan tuh menarik, tapi itu menjerumuskan. Orang Israel memang tampaknya lugu begitu ya. Mungkin orang sekarang katakan lugu terus tampak wagu gitu ya. Karena apa? Secara berdandannya, kehidupannya juga lugu. Maksudnya mereka sederhana karena harus mengikuti aturan-aturan di dalam bangsa Israel yang ditetapkan Tuhan, enggak neko-neko. Nah, kalau orang Filistin kan menor ya. Penampilannya minor ya, mungkin pakai celak sedemikian rupa, pakai
alat kosmetik yang sedemikian rupa, rambutnya, pakaiannya mungkin begitu ya, lebih menonjolkan sesuatu yang membangkitkan hawa nafsu begitu. Makanya nggak heran, saya pikir Simpson jadi tertarik, tetapi akibatnya fatal. Akhirnya dia harus melanggar perjanjian Tuhan. Bukan berarti Simpson tuh punya kekuatan di rambut, enggak. Kok konyol sekali. Tuhan tidak seperti itu, bukan seperti jimat. Kalau jimatnya hilang, enggak saudara. Itu bukan masalahnya di situ, tapi masalahnya dia melanggar. Tuhan katakan jangan potong, ya jangan potong, begitu loh. Bukan berarti seandainya tidak ada satu perjanjian, kalau dia memang Tuhan nggak bisa membuat Simpson kuat tanpa rambut, bisa saja. Nanti kita lihat rambutnya baru tumbuh sedikit saja sudah kuat. Tapi sebetulnya masalahnya bukan di situ, masalahnya ini karena perjanjian Tuhan. Dia melanggar perjanjian. Tuhan itu yang membuat dia menjadi lemah. Sehingga dia harus mengalami hal-hal yang tragis ini, penderitaan yang luar biasa. Jadi saudara, dari sini kita bisa belajar, kita bisa mengerti bahwa kehidupan yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, tidak sesuai dengan perjanjian Tuhan, itu akan membuat sengsara, akan menjadikan seseorang menderita. Hidup di dalam kedagingan itu membuat orang menderita, saudara. Jadi kita tidak bisa meremehkan. Mari kita melihat di dalam diri kita, apakah kita tuh sudah benar di dalam pemandangan Allah, atau kita sudah mulai melenceng keluar dari perjanjian Allah ini. Di dalam hal ini tentunya ketaatan itu perjanjian dengan Tuhan, yaitu di dalam firman Tuhan ini perjanjiannya. Jangan berpikir kalau jadi orang Kristen sudah ada perjanjian beres, tidak akan bermasalah apa-apa. Oh tidak, Simpson ini malah lebih nih. Ini orang yang khusus dipilih oleh Tuhan, tapi toh Tuhan mengizinkan dia terjadi karena pelanggarannya. Seandainya Simpson ini tidak melanggar, dia bisa hidup berumah tangga dengan bahagia. Dia bisa menjadi hakim-hakim yang ternama, yang baik, punya reputasi yang baik, istilahnya apa ya, dimuliakan. Ya, matinya tidak mati seperti ini. Kalau saudara lihat, dia akhirnya nanti mati bersama-sama dengan orang-orang Filistin, karena dia dipanggil untuk jadi tontonan di dalam satu gedung yang isinya ribuan orang. Dan dia terakhir kali dia minta kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan mengabulkan permintaan terakhir. Dia merobohkan tiang utama itu sehingga semua gedung itu jadi hancur. Kematian yang dicatat dalam firman Tuhan itu, kematian yang terakhir ini kematian yang paling banyak dibanding selama dia hidup. Kalau dia hidup pernah membunuh 1.000 orang dengan rahang keledai. Tetapi di sini lebih lagi. Saudara bisa membaca nanti di sini. Tetapi yang penting pesan dari Tuhan di dalam Simpson ini, supaya kehidupan kita, kalau saudara ingin mengalami hidup yang baik, mengalami keadaan yang baik dari Tuhan, jangan menyimpang dari perjanjian Tuhan. Jangan melanggar perjanjian Tuhan. Fatal. Walaupun saya percaya orang Kristen yang mungkin dia sudah percaya tetapi melanggar firman Tuhan, diselamatkan, saya percaya diselamatkan. Tapi akibat yang ditimbulkan oleh pelanggaran itu tidak enak, saudara. Ya, seperti Simpson, apa untungnya? Dia malah, saya katakan, ini membuat orang bisa putus asa, frustasi. Karena apa? Buta, matanya buta, kemudian sudah tidak punya harapan apa-apa lagi, saudara.
Iya, Simpson tidak punya harapan apa-apa lagi. Mau bagaimana? Ini adalah satu gambaran, saudara, yang perlu kita perhatikan dengan benar. Supaya kehidupan kita tetap di dalam perjanjian Tuhan. Kita datang kepada Tuhan. Tuhan, berikan aku pertolongan. Supaya aku menjadi orang yang tetap di dalam perjanjian-Mu. Tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Dan kita boleh merasakan kebaikan Tuhan. Kehidupan kita sampai akhir. Inilah firman Tuhan. Kiranya menjadi satu berkat bagi saudara. Saya percaya Roh Kudus akan menolong kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita akan memujikan satu pujian. Yesus, Kau kebenaran. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Saudara, marilah kita berusaha melihat ke dalam hidup kita. Sudahkah kita hidup benar, tetap di dalam perjanjian Tuhan? Ataukah sudah menyimpang? Mari kita datang kepada Dia, memohon kepada Tuhan, supaya Tuhan memberikan kekuatan pertolongannya, menyadarkan kita, tetapi juga dengan kita harus punya kejujuran di hadapan Tuhan. Untuk kita mau terus hidup di dalam perjanjiannya. Tuhan akan menolong kita, memberikan pertolongan, kekuatan, supaya kita tidak keluar daripada perjanjian Tuhan. Kita boleh menerima segala kebaikan, berkat-berkat yang Tuhan sediakan bagi kehidupan kita semua. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur Tuhan untuk saat ini firman kebenaran telah Engkau nyatakan kepada kami Tuhan, supaya hidup kami ini terus di dalam perjanjian Engkau. Kami rindu sehingga kami tidak akan menerima satu hal-hal konsekuensi yang buruk, penderitaan yang seharusnya tidak kami alami, tetapi kami boleh menerima kebaikan demi kebaikan yang daripada Engkau ya Bapa. Kami perlu Engkau,
Kami perlu kekuatan yang daripada Engkau. Kami perlu penyertaan-Mu ya Bapa. Peganglah kami, tuntunlah kami oleh Roh Kudus-Mu. Seluruh hidup kami, roh, tubuh, jiwa kami serahkan di dalam tangan Engkau. Terpuji nama-Mu. Kami bersyukur untuk kasih-Mu, untuk pemeliharaan-Mu, untuk kebaikan-Mu, pimpinan dan bimbingan-Mu ya Bapa. Terpuji nama-Mu. Terima kasih. Dan sebentar lagi kami akan akhiri untuk ibadah saat ini Tuhan. Saudara-saudara, engkau yang dikasihi Tuhan, engkau adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sekarang terimalah berkat, rahmat, anugerah, kasih karunia dari Allah Bapa, cinta, kasih sayang, damai, sejahtera dari putranya, di dalam persekutuan, pimpinan dan bimbingan Roh Kudus-Nya, hingga Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Diberkati roh, tubuh dan jiwamu. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidup.